adik-adik, bertemu lagi sama Kak Keisha. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Kak Keisha yakin adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan juga penuh sukacita. Nah adik-adik, hari ini sebelum kita memulai sidang anak-anak, Kak Keisha mau ajak adik-adik untuk menyeru nama Tuhan. Kita melatih roh kita dulu nih, biar kita bisa semangat, kita bisa sukacita. Nah, melatih rohnya dengan menyeru nama Tuhan. Kita menyeru nama Tuhannya kayak gini. Oh Tuhan, amin, haleluya. Nah, menyeru nama Tuhannya sebanyak 5 kali. Kita suruh nama Tuhan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan, amin, haleluya. 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 Amin, puji Tuhan. Kita sudah melatih roh kita dengan menyeru nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Keisha mau kasih spoiler dikit nih tentang cerita kita pada hari ini. Nah, izin Kak Keisha bacakan judulnya ya, supaya adik-adik kepo nih, apa sih ceritanya tentang hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas kehidupan bangsa Israel di padang gurun. Nah, adik-adik, cerita ini membahas bagaimana terhadap Allah kita perlu belajar taat. Kita perlu percaya terhadap pengaturan Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikannya, pasti Tuhan tidak pernah lalai. Nah, maka dari itu adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, Kak Keisha mau ajak adik-adik untuk berdoa, mempersiapkan hati, pikiran, telinga kita, sikap kita, sehingga saat mendengarkan cerita yang akan disampaikan nanti, adik-adik boleh mendengarkannya dengan baik-baik, dan adik-adik juga boleh semakin menikmati nih firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah ambil sikap doa yang tepat yuk. Duduk, lipat tangan, dan tutup mata. Tidak usah mempedulikan di kanan kiri ada siapa atau tidak ada siapa-siapa. Karena kita berdoa kepada Tuhan, kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa ya, Kak Keisha pimpin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Hari ini karena kasih-Mu, kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan, untuk mengikuti sidang anak-anak. Oh Tuhan Yesus, sungguh jaga kami, jaga sukacita kami, jaga semangat kami, sehingga dalam sidang anak-anak ya Tuhan, kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, kami menjadi anak yang bukan hanya taat kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang tua, kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, seperti biasa kita akan berkidung dulu. Nah mari kita menyaksikan video yang satu ini. Wah, puji Tuhan ya, kami bisa kembali bertemu dengan adik-adik nih pada hari ini. Nah, adik-adik, kami hari ini mau membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita suruh nama Tuhan dulu 3 kali. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, dapatkanlah telinga kami, dapatkanlah sikap kami, dan juga hati kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik masih pada ingat gak dengan cerita minggu lalu? Ya,
sangat benar tentang bagaimana ya orang Israel itu berada di padang gurun untuk mencapai sebuah tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, akhirnya sudah tiba nih adik-adik waktunya bangsa Israel ini hampir mencapai tanah tersebut, hampir mencapai tanah Kanaan. Maka dari itu, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memilih 12 orang dari bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan tersebut. Nah, adik-adik akhirnya nih Musa memerintahkan ke-12 orang untuk mengintai. Nah, mengintai itu ngapain sih, Kak? Jadi mengintai itu gimana ke-12 pengintai ini melihat kondisi, situasi, keadaan dari tanah Kanaan tersebut. Nah, kira-kira kalau kalian jadi Musa nih, apa nih yang mau kalian lihat di tanah Kanaan itu? Ya, ternyata banyak sekali hal yang perlu dicari tahu adik-adik. Jadi Musa memerintahkan untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan, siapa saja yang meninggali tanah Kanaan, bagaimana orang-orang yang meninggali tanah Kanaan tersebut, apakah mereka kuat, apakah mereka lemah, bagaimana bentuk mereka, lalu bagaimana mereka tinggal, rumah-rumah mereka seperti apa, dan bagaimana keadaan tanah Kanaan, apakah tanah tersebut benar tanah yang subur atau tanah yang gersang. Wah, banyak sekali adik-adik. Jadi akhirnya ke-12 orang ini pun berangkat untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Lembah Eskol. Nah, Musa juga memerintahkan ya adik-adik kepada para pengintai ini untuk nanti kalau kalian sudah sampai, kalian bawa saja contoh buah-buahan supaya kita bisa melihat ya bagaimana keadaan tanah itu. Jadi ketika mereka sampai di Lembah Eskol, mereka menemukan setandan buah anggur yang sangat-sangat besar. Wah, adik-adik tahu buah anggur ya yang bulat-bulat warnanya biasanya ungu atau hijau atau merah. Nah, mereka menemukan setandan buah anggur tersebut. Bahkan setandan buah anggur itu harus dipikul 2 orang adik-adik, saking besarnya. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan buah-buahan lain, buah delima, macam-macam buah-buahan lain yang rasanya manis dan lezat adik-adik. Wah, mereka sangat senang ya, berarti benar nih, tanah yang Tuhan janjikan ini adalah tanah yang begitu subur, tanah yang sungguh berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, kemudian nih, ketika mereka masih di tanah Kanaan, mereka hanya melihat siapa penduduk tanah Kanaan tersebut. Ternyata di dalam tanah Kanaan itu ada orang-orang keturunan Enak, bangsa Enak. Wah, mereka ini bangsa yang besar adik-adik. Mereka ini badannya besar seperti raksasa. Wah, sangat menakutkan ya kelihatannya ya. Mereka ini badannya besar, juga tentunya kuat adik-adik. Nah, setelah itu akhirnya setelah 40 hari lamanya, ke-12 orang ini kembali kepada Musa, kepada Harun dan segenap bangsa Israel lainnya. Mereka mengatakan nih, wah ini memang tanah Kanaan ini tanah yang begitu subur, tanah yang sungguh berlimpah susu dan madunya. Mereka menceritakan tentang buah-buahan yang begitu besar, buah-buahannya begitu manis dan lezat. Wah, sehingga akhirnya bangsa Israel ini, wah ternyata memang tanah yang sangat baik ya tanah Kanaan ini. Tetapi mereka juga mengatakan tetapi bangsa Israel ini maksudnya tanah Kanaan ini juga ditinggali adik-adik oleh orang-orang bangsa Enak. Mereka ini orang-orang yang sangat kuat, badan mereka besar seperti raksasa. Jadi tidak mungkin kita bisa merebut tanah Kanaan dari mereka. Nah, para pengintai ini meragukan janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanjikan tanah Kanaan akan diberikan kepada bangsa Israel. Tapi mereka ini nggak percaya karena mereka melihat orang Enak itu sangat kuat. Nggak mungkin kita bisa merebutnya dari mereka. Tetapi dari ke-12 orang pengintai tersebut ada seseorang yang bernama Kaleb. Dia mengatakan tidak, kita pasti bisa merebutnya karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Nah, ketika Kaleb bicara seperti itu, pengintai yang lain malah mereka tidak mungkin. Mereka malah menentang Kaleb. Mereka mengatakan tidak mungkin. Orang-orang Enak itu sangat menakutkan. Mereka sangat kuat dan bahkan mereka juga memakan sesama manusia. Oh, sungguh mengerikan. Wah, akibatnya adik-adik, orang-orang Israel juga menjadi takut
mereka jadi meragukan janji Tuhan akibat perkataan para pengintai yang pengecut itu tadi, yang meragukan janji Tuhan. Orang-orang Israel jadi menangis, mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Musa, mereka tidak mau lagi ke tanah Kanaan, mereka mau kembali lagi ke Mesir. Akibatnya Kaleb dan Yosua yang juga merupakan adalah para ke-12 pengintai tersebut. Jadi Kaleb dan Yosua ini juga ikut mengintai adik-adik. Nah, mereka mengatakan di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 7-9. Nih, kakak bacakan ya perkataan Kaleb dan Yosua. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Nah, adik-adik, Yosua dan Kaleb ini percaya ya bahwa sekuat apapun, bagaimanapun mengerikannya bangsa Enak itu, orang-orang Enak yang mendiami tanah Kanaan, kalau Tuhan sudah berjanji dan berkenan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, tentunya pasti Tuhan akan menggenapinya, pasti akan berhasil orang Israel merebut tanah Kanaan itu. Tapi orang-orang Israel ini sudah takut adik-adik, mereka sudah termakan omongan ke-10 orang pengintai yang tadi meragukan janji Tuhan. 10 orang pengintai yang takut terhadap orang Enak ini. Dan pada akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuhan murka. Nah, adik-adik ya, putusan bangsa Israel yang meragukan janji Tuhan, yang bagaimana mereka mau kembali lagi ke Mesir karena takut kepada orang-orang Enak, akhirnya mengakibatkan Tuhan murka. Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel yang sudah melihat segala mujizat yang Tuhan lakukan selama di tanah Mesir, di padang gurun, tapi masih saja tidak percaya terhadap janji Tuhan, maka Tuhan memutuskan supaya mereka mati di padang gurun dan tidak boleh masuk ke tanah Kanaan karena mereka akan mati di padang gurun. Dan akhirnya yang akan mewarisi tanah Kanaan tersebut adalah anak-anak mereka dan juga Kaleb serta Yosua yang percaya kepada janji Tuhan. Jadi adik-adik, ya akibatnya sangat fatal tentunya. Apalagi 10 pengintai yang tadi mengakibatkan orang Israel memberontak tadi, akhirnya juga sangat mengerikan hukumannya adik-adik. Mereka semua akhirnya mati karena penyakit. Nah adik-adik, hari ini ya kita sangat banyak seringkali juga seperti orang Israel adik-adik, takut ini, takut itu, sehingga akibatnya meragukan janji Tuhan. Nah akibatnya sangat fatal adik-adik ketika kita meragukan, memberontak terhadap firman Tuhan. Nah tentunya sangat fatal seperti yang dialami oleh orang Israel tadi adik-adik. Maka dari itu kita perlu benar-benar ya mempersembahkan diri kita kepada Tuhan untuk senantiasa mentaati dan setia terhadap firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik berdoa ya. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, sungguh ampuni kami Tuhan yang seringkali takut terhadap hal ini atau hal itu, sehingga mengakibatkan kami tidak percaya dan memberontak terhadap firman-Mu. Tuhan ampuni kami dan dapatkan kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, cerita Kamisya sampai di sini adik-adik. Jangan lupa ya, kita harus senantiasa percaya, senantiasa taat pada firman Tuhan. Jangan tertipu oleh hal-hal yang lainnya, ketakutan dan kekhawatiran dan lain sebagainya yang mengakibatkan kita memberontak terhadap firman Tuhan. Tapi kita perlu senantiasa bersandar kepada Tuhan dan mentaati firman-Nya. Amin. Nah adik-adik gimana nih? Tadi kan adik-adik sudah mendengarkan cerita. Nah adik-adik, ternyata kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Tidak boleh memberontak kepada firman Tuhan. Sama seperti Kaleb dan Yosua. Yosua ya, mereka adalah orang yang taat, tunduk kepada firman Tuhan.
Tuhan, mereka tidak memberontak, mereka menaati firman Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang tidak tunduk, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka memberontak terhadap firman Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan ya bahwa mereka bisa mendapatkan tanah Kanaan, tetapi karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, mereka semuanya mati di padang gurun. Nah, adik-adik, karena itu ya adik-adik, Kak Evelyn mau mengingatkan untuk adik-adik, juga untuk Kak Evelyn ya semuanya, bahwa kita harus taat tunduk kepada firman Tuhan. Kita jangan memberontak kepada firman Tuhan. Nah, di sini ada satu ayat nih adik-adik, kita mau hafalan ayat supaya kita bisa mengingat firman ini. Nah, di ayat Yosua pasal 1 ayat 9. Kita buka bareng-bareng ya adik-adik, Yosua pasal 1 ayat 9. Dikatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Nah, adik-adik bisa mengajak kakak, mama, papa, kakek, nenek untuk mendoa bacakan firman ini. Baik, sampai di sini sidang kita, Kak Evelyn akan tutup kita di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dapatkan setiap kami, Tuhan, kami menjadi anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, taat, tunduk, dan tidak memberontak terhadap firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.